Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Hasanuddin Wahid semakin menguatkan arah politik PKB menjelang pemilihan Presiden 2024 merapatkan koalisi dengan Partai Gerindra. Wahid merasa partai yang identik dengan Prabowo Subianto itu memiliki visi yang jelas dengan filosofi PKB dalam membangun Indonesia. Sementara itu terkait keputusan Muhaimin Iskandar maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, sementara ini masih belum jelas. Wahid menegaskan keputusan tersebut akan dibahas lebih mendalam ke depannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Erwin Wicaksono yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Erwin. Ya, baik, rekan Mei. Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat dari Sekjen DPP PKB, Hasanuddin Wahid menerangkan bahwa PKB sangat kuat dan disinyalir bakal sangat bergabung dengan Partai Gerindra dengan mendukung penuh Prabowo. Dan kemudian Hasanuddin Wahid juga mensinyalir kuat bahwasanya Muhaimin Iskandar juga akan merapat juga dalam koalisi tersebut. Namun untuk kepastian atau pengumuman resmi Muhaimin Iskandar sebagai wakil sendiri ataupun menjadi calon presiden masih akan diumumkan lebih lanjut oleh pihak PKB sendiri secara resmi. Nah, Hasanuddin menerangkan bahwa urgensi ataupun motif utama PKB setuju merapat dengan Partai Gerindra karena memang memiliki visi yang sama terkait dengan pembangunan Indonesia begitu. Nama koalisinya sendiri adalah Kebangkitan Indonesia Raya, begitu kata Hasanuddin Wahid. Dan Hasanuddin Wahid juga tidak habis pusing dengan rumor-rumor yang menyebutkan bahwa Muhaimin secara elektabilitas begitu rendah, dan ia mempertanyakan validitas lembaga survei yang menyebut Muhaimin secara elektabilitas begitu rendah tersebut. Namun dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri meyakini dengan sistem surveinya yang dimilikinya justru memiliki elektabilitas tinggi untuk menjadi modal baik bagi Muhaimin untuk maju di kancah pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Dan sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Malang Raya, Hasanuddin Wahid sendiri yakin bahwa PKB dan mesin-mesin politiknya di wilayah Malang Raya dan Jawa Timur akan bertotalitas untuk memenangkan PKB sendiri di pemilihan presiden pada tahun 2024 mendatang. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Erwin Wicaksono atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Sekjen DPP PKB. Berikut tayangannya untuk Anda. Lagi Pak, untuk arah politik PKB mungkin apa sudah jelas, mengingat ini sudah banyak bermunculan arah-arah politik dari partai-partai. Dari semua partai PKB paling jelas ya, karena PKB itu selalu punya kejelasan, dan alhamdulillah kami berkomunikasi dengan semuanya partai politik. Semua partai politik Indonesia kita berkomunikasi, tidak ada hambatan. Oh, nggak bisa koalisi dengan si ini, oh terhambat dengan situ. Beda dengan partai lain ya, partai lain itu ada yang sini sama itu nggak mau koalisi, yang si ini sama si ini nggak mau koalisi. Nah, kalau PKB itu nggak bisa berkoalisi dengan siapapun, tapi memang yang lebih intensif belakangan ini dengan sahabat-sahabat di Gerindra. Kenapa? Karena sahabat-sahabat Gerindra dan PKB punya kecocokan dalam hal membangun Indonesia ke depan. Namanya koalisinya aja Kebangkitan Indonesia Raya, itu kan cocok gitu kan, Kebangkitan Indonesia Raya. Dan sudah cukup itu untuk nyalonkan sendiri, itu dua partai ini cukup. Apalagi nanti ada partai-partai lain yang bergabung, wah itu tambah bagus lagi. Tapi intinya siapapun yang mengedepankan mewujudkan alinea 4 Undang-Undang Dasar 45, itu PKB pasti mau bekerja sama. Patokan PKB bekerja sama satu, siapapun partai politik yang mau mewujudkan alinea keempat Undang-Undang Dasar 45, itulah kawan politik PKB, itulah calon koalisi dengan PKB. PKB syarat pertama, yang utama itu dulu, yang mau menjalankan preambul undang-undang khususnya alinea keempat. Nah, ini tanda bahwa Gus Muhaimin nanti mungkin fix jadi wakil atau seperti apa? Itu akan kita bicarakan dengan sahabat-sahabat di koalisi kita. Ini mengingat lembaga survei kalau Gus Muhaimin belum terlalu signifikan. Itu survei mana kan itu?
Kan survei sekarang ada survei yang beneran, ada survei yang untuk menggiring opini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.